warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang rawuh pada pagi hari ini. Kepanggih dengan Bapak Ibu di wilayah Jepara ini sebuah anugerah ya, sebuah momen yang sangat berharga buat saya gitu. Alhamdulillah dari Erlangga ini ada ini ya, sesi untuk bertatap muka dengan Bapak Ibu semua meskipun dalam kondisi yang pandemi seperti ini. Insya Allah semua semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya buka masker nggak apa-apa aja. Ini jaraknya agak jauh kan ya, agak jauh. Terus insya Allah sehat gitu aja. Ya kelihatan cantiknya. Ya alhamdulillah. Semoga bisa nanti kalau kepanggil dengan saya tahu gitu ya, orangnya seperti ini gitu. Jadi, Bapak Ibu, alhamdulillah sekali lagi ketemu di kegiatan workshop AKM. Perkenalkan nama saya Ibu Suwardi, cukup singkat saja je. Saya kelahiran 76. Ya udah tua, kalau dibandingkan Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah masih muda gitu ya. Saya sudah cukup tua gitu. Ya alhamdulillah ya. Ya ini saya alhamdulillah di Erlangga itu sudah bergabung cukup lama gitu. Kalau sebelum pandemi, ini perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum pandemi ini saya sering mengisi di luar Jawa, malah jatah saya itu biasanya di luar Jawa. Untuk Erlangganya itu misalnya di Palembang, Bangka Belitung, Nusa Tenggara, seperti ini wilayah saya gitu. Dan itu untuk SMP juga. Nah karena memang kondisinya seperti ini sehingga banyak yang di cancel. Nah ini alhamdulillah di Jepara ini saya dapat kesempatan untuk mengisi berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semuanya. Terus untuk yang AKM ini, alhamdulillah saya juga sebagai, kalau di Pusmenjar itu penulis soal AKM. Baik, ini saya kebetulan ikut di AKM itu dari analisis framework, dari penulisan stimulus, penulisan soal jenjang SD, SMP, dan SMA, sekaligus juga penelaah soal untuk SD, SMP, SMA. Jadi ya alhamdulillah gitu. Terus ya akhirnya maka ketika tahu gitu ya, oh ini Bu Hari yang Erlangga penulis AKM gitu, akhirnya ya diajak nulis gitu. Tapi untuk penulisan yang AKM ini saya ngambilnya yang SMA Bapak Ibu, karena memang saya kebetulan basic saya itu sebenarnya di SMA. Saya ngajar di SMA Islam Hidayatullah gitu. Ini alamat sekolah saya itu di Banyumanik gitu. Nah untuk beberapa karya buku saya juga dulu sebelum gabung di Erlangga sempat gabung juga di Grasindo Jakarta, itu juga menulis soal UN gitu. Saya sudah bergabung di Puspendik itu sejak 2016. Dulu kalau sebelum AKM itu nulis soal UN, untuk nulis soal UN tapi jenjangnya ya SMA seperti itu. Dari menulis soal yang masih tulis tangan, yang tulis tangan sampai sekarang sudah ada aplikasi siap Puspendik gitu. Nah kebetulan tahun 2019-2020 ini sudah berganti ya, bukan lagi Puspendik tapi sudah berganti dengan Pusmenjar. Soal UN juga sudah dihilangkan, asesmennya diganti asesmen nasional gitu. Nah kebetulan alhamdulillah masih dipercaya untuk terlibat di dalam penulisan soal AKM nasional gitu. Pernah juga menulis best practice yang termuat di Seameo ini untuk skala ASEAN seperti itu. Itu juga sebagai kemarin juga guru inti dari Dirjen GTK untuk tahun 2019. Saat ini masih sebagai, kalau di NGMP sebagai wakil ketua NGMP. Kalau sebenarnya suruh ketua aja, kalau ketua biasanya ngambilnya guru negeri ya Pak ya. Kemudian saya guru swasta perempuan juga, saya nggak mau gitu. Akhirnya alhamdulillah masih dipercaya sampai sekarang sebagai wakil ketua NGMP di NGMP Kota Semarang. Gitu ya Bapak Ibu perkenalannya.
mungkin nanti untuk AKM saya lebih ke soalnya saja nih Bapak Ibu ya. Ini semua berbahasa Indonesia ya. Ya saya kebetulan juga guru bahasa Indonesia, pernah mengajar juga di SMP gitu. Saya pernah mengajar di SMP Negeri 26 Semarang, pernah mengajar juga di SMP Islam Hidayatullah. Jadi negeri sudah, swasta sudah, namun takdir menambatkan saya di sekolah Islam. Di situ ladang saya gitu, ternyata oh ya negeri gak jadi gitu ya, alhamdulillah, tapi masih diberi kesempatan untuk berbagi ilmu kepada anak didik, berbagi ilmu juga, alhamdulillah ini dengan Bapak Ibu semua. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Baik, langsung saja. Jadi di AKM itu kalau perubahannya saya yakin Bapak Ibu sudah perso ya, sudah perso. Saya berdiri saja ya Bapak Ibu ya. Ya kayaknya lebih nyaman kalau saya berdiri saja ya kalau ya Bapak. Ya saya belakang. Jalan. Oh malah ya, iya Bapak. Saya malah jadi ingat saya ngisi di Palembang itu pesertanya itu 120 itu guru SMP semua, aulanya besar Pak. Saya jadi kesana kemari jadi enak gitu soalnya gedungnya besar gitu, sehingga saya kesana kemari diperbolehkan ya sudah daripada saya stagnan di depan saja. Ya tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, ini sekilas saja. Nanti saya lebih cenderung ke soalnya dulu ya. Jadi perubahan ujian nasional itu situasi saat kemarin gitu. Untuk UN itu materinya masih terlalu padat sehingga siswa cenderung menguji penguasaan gitu ya. Terus UN itu juga beban bagi siswa, guru, sekolah. Bagaimana sepak terjang Bapak Ibu kan besok sendiri ya ketika kemarin mempersiapkan UN anaknya supaya dapat nilai yang banyak seperti itu, nilainya tinggi, bagaimana nge-drill soal seperti itu. Nah, karena indikatornya keberhasilan kepada siswa secara individu gitu. Nah, UN itu seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan, bukan penilaian siswa. Oleh karena itu, Pusmedar akhirnya mengubah asesmennya tidak sebagai ujian nasional, tapi sudah pada asesmen nasional, ya AKM ya. Kalau sekarang kan kebijakannya asesmen nasional, karena selain ada AKM, ada survei karakter dan ada survei lingkungan. Nah, arah kebijakan yang terbaru, jadi tahun 2020 yang kemarin itu UN itu terakhir kali dilaksanakan, akan berubah menjadi asesmen nasional gitu ya. Nah, nanti di dalamnya ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan. Terus dilakukan nanti pada kelas 5 ya. Rencananya dulu 4, 8, 11 gitu. Kalau sekarang kelas 5 ya kelihatannya. Sekarang jadi kelas 5. Nah, ini untuk memperbaiki mutu pembelajaran gitu. Nanti dikembalikan pada satuan pendidikan. Nah, soal-soalnya itu mengacu kepada soal PISA, soal peers, soal tim seperti itu. Jadi pada saat kita sebelum menulis soal AKM itu kita sudah diberi dulu soal-soal dari PISA, soal dari tim, soal dari peers itu sudah harus dipelajari dulu. Nah, waktu itu saya harus terjemah juga karena soalnya dalam bahasa Inggris semua, jadi harus saya terjemahkan dulu, saya pelajari model soalnya seperti apa, baru nanti kita adopsi ke dalam soal AKM seperti itu. Ini jadi perbedaannya asesmen 2021 dengan sebelumnya itu yang diukur ujian nasional itu pada capaian kompetensi kurikulum pada mata pelajaran. Untuk AKM itu kompetensinya hanya pada literasi dan numerasi. Nah, ini wilayah kita sebagai guru bahasa Indonesia gitu. Namun apakah itu wajib hanya pada guru bahasa Indonesia? Enggak, semua mapel harus wajib. Oleh karena itu di dalam penyampaian pembelajarannya pun itu harus nanti berbasis HOTS. Karena soal AKM itu banyak kan juga soal model-model HOTS. Ya, terutama untuk yang nanti indikatornya yang reflektif ya, untuk kalau yang menengah dan yang sulit seperti itu. Nah, untuk targetnya itu semua peserta kalau dulu ya UN itu kelas 9 dan kelas 12 sekarang sudah kita ubah ya jadi kelas 5, 8, 11 dan tidak semua siswa di satuan pendidikan itu ikut. Untuk jenjang SMP dan SMA itu hanya 40 siswa. Ya, 40 ya. 40
40 siswa atau ada perubahan saya nggak tahu ya, 45 atau 40. 45. Ya, informasi terakhir 45 aja ya, sekitar itu. Jadi yang menentukan siapa? Yang menentukan nanti Pusmenja. Sekolah tidak bisa menentukan si A, B, C, tapi dari Pusmenja itu yang menentukan. Jadi oleh karena itu satuan pendidikan itu harus mempersiapkan anak didiknya seluruhnya, karena siapa tahu nanti yang diambil kebetulan anak yang bawah gitu ya, anak yang bawah, karena ini nanti menyangkut di satuan pendidikannya, karena ini untuk mengukur sistem pendidikan, proses pembelajaran di sekolah itu bagaimana. Kalau nilainya jelek berarti memang tingkat literasinya, tingkat pembelajaran, proses pembelajarannya memang kurang bagus dan harus diperbaiki seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana nanti pembelajaran HOT, dan kebetulan saya waktu itu sebagai guru inti juga di Dirjen DTK itu saya diklat itu selama 7 hari, selama seminggu itu juga uplek-uplek pembelajaran HOT dan penilaian HOT gitu. Jadi ternyata memang ini berimplikasi dengan soal AKM gitu. Nah, nanti modelnya sudah komputer ya. Semuanya full komputer. Kalau dulu masih ada paper test, kalau sekarang sudah basicnya sudah komputer base. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang AKM terutama ini jadi satuan pendidikan dan agregat wilayah ini untuk mengetahui bagaimana kondisi di wilayah tertentu itu sistem pendidikannya seperti apa gitu. Nah, kalau di UN itu pemetaan dan perbaikan pembelajaran, kalau di AKM itu perbaikan pembelajaran serta peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Kalau UN itu kan tidak menyasar pada karakter anak. Nah, nanti untuk yang AKM itu ada survei karakter. Kebetulan saya juga menyusun soal karakter, tapi ini untuk bukan Pusmenja ya. Kebetulan saya juga diminta oleh salah satu lembaga itu untuk membuat soal survei karakter. Jadi karakter apa saja yang dinilai seperti itu. Nah, ini intinya ini ya secara otomatis diperoleh dari hasil asesmen nasional. Kalau yang ini untuk peserta kelas 12 menentukan akan mendaftarkan diri untuk AKM dan sebagainya. Oke, ini hanya apa untuk yang fix tes tadi beda soal. Oh iya. Yang beda itu. Oh iya, ini nanti ada step-step gitu Pak. Cuma saya nanti ada contohnya sebenarnya. Jadi ada kalau dulu itu kan satu, misalnya dia mengerjakan gitu langsung dinilai ya Pak ya. Misalnya dia 50, kalau bahasa Indonesia 50 ya, 50 soal gitu, selesai 50. Nah, kalau ini tuh multi step gitu, jadi ada step 1, step 2, step 3. Jadi gini, misalnya 12 soal dikasih dia dikasih 12 soal yang sama, semua anak sama, 45 itu sama semua. Nah, nanti akan ketahuan, jadi kayak game gitu loh Bu. Jadi ketika dia nggak bisa, dia akan turun level. Kalau dia sudah bisa, dia akan naik level. Maka ada soal-soal nanti di atas level ini. Nah, kalau sudah bisa dia naik level lagi gitu. Per step-nya kelihatannya 12 soal. Per step 12 soal, nanti dia turun. Kalau sudah turun dia sudah balik lagi, dia naik lagi, naik pada step yang sama tadi. Jadi multi step itu seperti itu. Jadi ada step 1, nanti yang mudah dulu, nanti ada step sedang, terus ada kombinasi, ada soal yang sedang dan sulit seperti itu. Sedang dan sulit ini untuk anak-anak yang levelnya yang tadi, yang sudah naik kayak gitu, dia sudah bisa mengerjakan soal yang tataran sama, dia akan naik level dan dia akan dapat soal yang sedang dan sulit. Kalau yang ini sama semua dulu. Jadi modelnya seperti itu, model multi step seperti itu. Nah, AKM itu apa? Ya, saya yakin semua Bapak Ibu sudah perso. Jadi kemampuan bernalar menggunakan bahasa, baik literasi membaca, asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan matematika itu namanya numerasi. Jadi ada dua ya, ada literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, nanti AKM ini akan dilaksanakan pada kelas ini ya, peserta didik 2, 4, 6, 8, 10 dapat digunakan untuk perbaikan proses belajar. Loh, kan tadi hanya kelas ini, nanti ada AKM kelas juga. Selain ada AKM nasional, nanti ada AKM kelas. Nah, untuk AKM kelas itu semua jenjang. Kalau AKM nasional itu hanya tadi persatuan pendidikannya hanya 1 level. Nah, untuk soal AKM itu bersifat kontekstual,
nanti akan saya berikan contoh yang kontekstual itu yang seperti apa gitu, yang pemecahan masalah, mendorong untuk berpikir kritis, yang hot kayak gitu. Contoh simple aja begini. Misal ini ketika saya membuat soal jenjang SD, soalnya tuh simple Bapak Ibu. Ada stimulus, jadi ini ada serai, ini ada bacaan tentang serai, salam, laos gitu. Nah ini penggunaannya salam itu seperti apa, ini apa gitu. Nah yang kontekstual itu gini, ada soal yang kontekstualnya ketika kamu itu ditinggal ibumu, kamu harus masak gitu. Nah kebetulan kamu harus pakai nih bumbu-bumbu itu. Nah di situ ada salam yang sudah kering. Apa yang akan kamu lakukan seperti itu? Nah tadi ada di bacaan itu, walaupun salam itu sudah kering, tapi dia masih bisa mengeluarkan bau harum. Nah terus dikontekskan di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kamu masak gak ada bumbunya sudah daun salamnya kering, apa yang akan kamu lakukan? Nah dia mengacu kepada teks. Jadi kontekstualnya itu seperti itu. Selain itu juga harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Yang berikutnya, penilaian AKM mengacu pada tolok ukur yang terdapat pada PISA. Tadi sudah gitu. Oke, ini sekilas aja. Jenis AKM-nya itu ada AKM nasional, tadi kelas 5, 8, 11 secara sampling seluruh satuan pendidikan. Ini sebagai evaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Dan ada AKM sertifikasi untuk kelas 12 SMA. Nah ini dipakai nanti rencananya, tetapi belum, karena ini untuk Pusmenjari itu nanti uji cobanya di sampel-sampel yang ujian yang AKM nasional aja dulu, jadi untuk yang kelas terutama yang SMP kelas 8 dan kelas 11 sama kelas 5 ini dulu. Nah ini sertifikasi itu rencana ke depan, jadi nanti akan dipakai sebagai dokumen persyaratan masuk perguruan tinggi gitu. Nanti anak-anak yang mau masuk perguruan tinggi nanti punya sertifikat AKM sertifikasi. Dan yang ketiga ada AKM kelas. Nah ini untuk kelas 2 sampai kelas 12.